Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tema kesehatan dan metode pengumpulan data sekunder. Perkenalkan, nama saya Faza Raihana dengan NIM I34012511129. Perkenalkan, nama saya Rida Amana dengan NIM I34012511144. Perkenalkan, nama saya Sabita Akila Musyafa dengan NIM I34012511115. Perkenalkan, nama saya Nelsa Putri Mudiarti, NIM I34012511124. Perkenalkan, nama saya Lara Tiara Dara Utama dengan NIM I3401251074. Perkenalkan, nama saya Maila Aska Fatia dengan NIM I34012511163. Perkenalkan, nama saya Dawi Alia Putri Kurniawan dengan NIM I3401251148. Perkenalkan, nama saya Bian Krisda Samawati dengan NIM I3401251120. Perkenalkan, saya Anggun Dwi Andini dengan NIM I3401251077. Perkenalkan, nama saya Raika Wahyu Subarka dengan NIM I3401251170. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 dengan tema kesehatan sekunder akan mempresentasikan proyek kami, yaitu hubungan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap kasus diare di Jawa Barat pada tahun 2019. Outline dari pembahasan presentasi kali ini terdiri dari latar belakang, tujuan, data, dan metodologi. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang, kami melihat bahwa diare masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Bahkan menurut WHO, diare menjadi penyebab kematian kedua terbanyak pada balita secara global. Data dari survei morbiditas subdit diare Departemen Kesehatan menunjukkan dari tahun 2000 hingga tahun 2010 insiden diare ini cenderung meningkat. Apa sih penyebabnya? Di antaranya adalah lingkungan yang tidak higienis, keterbatasan air bersih, dan sanitasi yang buruk. Maka, ada langkah strategis yang bisa kita lakukan, yaitu program PHBS, Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat. Merujuk dari teori Bloom yang menyatakan bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu lingkungan, kesehatan, dan keturunan, maka kami rasa penelitian ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diare di masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Baik teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat berpengaruh terhadap kasus diare di Jawa Barat tahun 2019. Secara khusus, ada 3 hal yang ingin diketahui. Pertama, untuk melihat bagaimana gambaran pembinaan rumah tangga ber-PHBS di Jawa Barat. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar jumlah kasus diare yang terjadi pada tahun yang sama. Dan yang terakhir, untuk menganalisis apakah ada hubungan antara tingkat pembinaan PHBS dengan jumlah kasus diare tersebut. Jadi, secara sederhana, penelitian ini ingin melihat apakah semakin banyak pembinaan PHBS dapat berdampak pada menurunnya kasus diare di suatu daerah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi Open Data Jawa Barat. Terdapat 2 variabel utama yang akan dianalisis. Yang pertama adalah jumlah pembinaan rumah tangga ber-PHBS dengan satuan rumah tangga yang dilambangkan sebagai variabel X. Dan yang kedua adalah jumlah kasus diare dengan satuan orang yang dilambangkan sebagai variabel Y. Kedua data ini kemudian dibandingkan untuk melihat apakah semakin banyak pembinaan PHBS bisa berkaitan dengan berkurangnya kasus diare di suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis data tersebut. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan data secara ringkas tetapi tetap informatif. Dalam metode ini, data bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram batang agar lebih mudah dipahami secara visual. Selain itu, dilakukan juga perhitungan ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti standar deviasi. Selanjutnya, pada bagian metodologi, kami juga menggunakan analisis korelasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana hubungan antara dua variabel, yaitu pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dengan kasus diare di Jawa Barat pada tahun 2019. Metode korelasi yang kami gunakan adalah korelasi Pearson
yang rumusnya bisa dilihat pada slide. Metode ini cocok digunakan karena kedua variabel kami berupa data kuantitatif, dan kami juga ingin melihat atau mengetahui apakah peningkatan pembinaan PHBS memiliki hubungan tertentu dengan perubahan jumlah kasus diare di Jawa Barat. Nilai korelasi dilambangkan dengan huruf R. Jika R mendekati +1 atau -1, berarti menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel. Tanda plus dan minus ini menunjukkan apakah hubungan kedua variabel tersebut positif atau negatif. Kalau positif, maka kedua variabel bersifat berbanding lurus, dan kalau negatif, kedua variabel bersifat berbanding terbalik. Jika R sama dengan 0, menandakan bahwa hubungannya lemah atau bahkan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Jadi melalui analisis ini, nantinya kami bisa mengetahui arah serta hubungan atau kekuatan antar pembinaan PHBS dengan kasus diare di Jawa Barat. Kemudian, selain korelasi, kami juga menggunakan analisis regresi, di mana analisis regresi ini digunakan untuk mengukur dan memahami seberapa besar pengaruh pembinaan PHBS terhadap jumlah kasus diare. Secara umum, bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen, yaitu kasus diare, dan X adalah variabel independen, yaitu pembinaan PHBS. Nilai A merupakan konstanta, sedangkan nilai B menunjukkan besar pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi, analisis regresi ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui apakah pembinaan PHBS berpengaruh signifikan terhadap kasus diare di Jawa Barat pada tahun 2019. Kemudian pada slide, kami juga menampilkan scatter plot di mana scatter plot ini digunakan untuk memvisualisasikan data yang telah diolah. Satu titik pada scatter plot menggambarkan penggabungan antara variabel X dan Y. Scatter plot pada slide ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis regresi linier, yaitu garis yang paling sesuai dengan pola titik-titik data. Garis ini nantinya akan menggambarkan arah dan kecenderungan hubungan antara dua variabel, apakah meningkat secara bersamaan atau justru malah berlawanan arah. Dan perlu dicatat juga bahwa scatter plot yang kami tampilkan ini hanyalah sebagai bentuk ilustratif, bukan hasil dari pengolahan data yang kami lakukan. Nantinya, setelah kami melakukan pengolahan data, scatter plot dan garis regresi yang sesungguhnya akan memperlihatkan pola hubungan yang nyata antara pembinaan PHBS dan kasus diare di Jawa Barat.